namanya aliran konservatif dengan aliran sekularisme. Ini kita sesuai judul ya. Konservatif itu adalah sebuah aliran pemikiran yang masih menganggap adanya nilai-nilai ketuhanan yang menjadikan nilai ketuhanan dalam petik agama menjadi way of life, jalan hidupnya. Kan begitu yang konservatif. Sedangkan sekularisme, mohon maaf, sekularisme itu memisahkan agama itu dari kehidupannya. Nah, memisahkan kehidupan caranya yang berbeda. Ada dengan cara ateisme, anti Tuhan, dia justru tak ada agama. Ada dengan cara liberalisme, ya, memisahkan antara privat ibadah. Ada dengan acara komunisme malah, dan banyak lagi cara-cara yang lain. Kalau kita sederhanakan, pertarungan ideologi itu dua itu aja sebenarnya, konservatif dan sekuler. Nah, kita lihat negara-negara sekarang ada yang konservatif, ada yang sekuler. Seperti negara-negara, ada juga negara yang masih dia dengan Islam, negara Islam, dan ada juga yang sebenarnya Protestan, tapi secara konstitusionalnya dia seperti Amerika segala macam, yang nilai-nilai konstitusinya diwarnai oleh pengaruh-pengaruh dari Protestan agama. Nah, sebenarnya pertarungan ini lagi kita tarik lagi ke belakang. Ini sebenarnya, mohon maaf, kita sering bahas dengan Bang Blegur, antara konservatif dengan sekularisme ini kalau kita angkat sekarang ketika zaman Nabi pun sudah terjadi, Bang, sebenarnya. Ya, contoh. Orang yang masih mempertahankan agamanya, dia percaya dengan nabinya, yang tidak percaya dengan agama, dia akan melakukan lawan pada nabinya. Sebenarnya ini adalah pertarungan hak yang batil. Makanya saya bilang tadi Pak Blegur, kalau kita angkat terus ke atas, ini sebenarnya antara pertarungan hak dan batil. Orang yang masih percaya dengan nilai-nilai agama itu, dengan orang-orang yang mengenyampingkan nilai-nilai agama itu. Cuman dalam era kontemporer sekarang ini, digunakanlah bahasa-bahasa lain yang apa namanya ilmu sastra itu, eufemisme gitu. Supaya tidak terlalu kasar hak dan batil. Nah, itu secara sejarah dan teoritis. Nah, selanjutnya kita bicara secara konstitusional. Tadi Bang Yani sudah menyatakan, ini Prof. Egi mungkin lebih membahas lagi, kita sering bahas Bang, tentang bagaimana negara kita. Negara kita secara konstitusional sudah jelas, pasal 291 itu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Ya ada di dalam pembukaan. Atas berkat Allah yang Maha Kuasa. Kan sudah jelas. Implementasinya seperti apa? Ya pasal 29 ayat 2 ya Bang. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk menjalankan agama kepercayaan menurut agama kepercayaan masing-masing. Sebenarnya kan sudah jelas. Tapi implementasinya memang dalam politik bernegara kita, kembali kita itu sangat ditentukan siapa yang berkuasa. Seperti istilahnya. Makanya ketika orang bicara Pancasila, Bang Yani, Pancasila itu di mana sih posisinya? Ada nggak dalam konstitusi kita, Bang? Bang Prof. Egi pernah dengan tegas di LC bilang, ada nggak dalam konstitusi kita Pancasila itu? Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Saya hormati para senior, para guru-guru saya, kita semua yang hadir di sini. Ada Prof. Egi Sujana, Pak Dr. Ahmad Yani yang juga Ketua Umum Masumi, dan ada lagi kalau untuk saya pribadi Bang, juga orang Sumando saya, kan istrinya satu kampung, ada Uninora, orang Sumando saya nih Bang. Abang Habib Aldo, dan Ketua Umum Bronis Bang Yusuf Legur, Pak Sekjen Guntur Segar, dan yang cantik hari ini Bu Bendum, Mbak Desi Sohibul, yang punya rumah dong, yang melengkapi ini semua. Pada berdebat. Dan host kita Bang Khan, sudah tidak asing lagi, lawyer kita. Baik, terima kasih atas waktunya Bang. Tapi sebelumnya saya minta izin, nanti jam 3 saya pamit Bang ya, karena ada acara di Tebet. Saya mungkin 15 atau 20 menit aja. Ini judulnya sangat menarik, yaitu tentang negara Islam dan sekularisasi. Dan ini juga sebuah perdebatan yang sampai hari ini kita di Lemhanas itu selalu berdebat. Panjang itu. Nah, saya akan mencoba membedahnya dari 3 perspektif. Pertama dari konsepsi teoritis dan sejarah. Yang kedua dari konseptual teologis holistik. Yang ketiga dari basis konstitusi negara kita. Nah, yang pertama, jadi yang pertama dari basis sejarah dan teologis. Oke. Sini kan dengar ya, dengar semuanya. Jadi
dalam lepas pula ya, ketika acara Prodis pembukaan, saya sudah membahasnya tentang teori Roscoe, tentang paradigma negara. Dalam teori paradigma negara itu ada 4 tahapan bagaimana negara itu berdiri. Itu namanya negara sebagai overnight state. Saya ulang lagi sedikit. Negara itu didirikan sebagai penjaga malam. Karena apa? Ilustrasinya di situ adalah negara ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk dari kelompok masyarakat yang supaya mereka berhimpun. Ketika itu kan ancamannya banyak, Bang. Ada dari perampok, dari binatang buas, atau dari suku-suku barbar gitu. Sehingga mereka berkelompok membentuk negara. Sehingga terbentuklah nama negara. Nah, setelah mereka berhimpun dalam sebuah negara, semua masuk ke dalam welfare state. Welfare state itu negara itu setelah dia berhimpun tentu dia memikirkan bagaimana kesejahteraan bangsa rakyatnya gitu. Nah, mulai pendidikan, kesehatan, dan sumber-sumber daya ekonomi mereka garap. Ya. Nah, yang ketiga singkat saja tentang minimalist state. Nah, ini menarik. Dulu kita berpikir, saya di IPDN itu minimalist state ini apa maksudnya? Ternyata Roscoe itu memprediksi, padahal ini tulisannya udah ratusan tahun yang lalu, memprediksi di akhir-akhir nanti negara itu hanya terbagi 2 kelompok, yaitu religion state sama corporate state. Corporate? Ya, corporate state dengan religion state. Nah, terakhir, siapa pemenangnya? Dia akan menjadi strong state. Ini basis teoritisnya dulu. Terus kita lihat lagi secara sejarah ya. Konsepsi nation state ini, negara bangsa ini, itu sebenarnya Yahudi lagi nih, seperti Bang Jonas Yahudi lagi, ketika kita tahu ya, sebelum adanya konsepsi negara bangsa ini, negara dunia ini dikuasai oleh sistem kekhalifahan, kalau dalam konsepsi Islamnya, imperium dan kekaisarannya. Ya. Nah, ada 3 kekuatan besar kekhalifahan imperium di sini. Pertama ya Roma, Mongol, Cina, dan Islam. 3 itu. Apalagi teman-teman kalau bisa baca bukunya Samuel P. Huntington itu, Clash of Civilization, dia akan jelas. Ternyata sampai sekarang pertarungan ideologis yang palutan hulunya dari terbentuknya negara itu sudah ada gitu. Nah, selama ribuan tahun konsepsi imperium kerajaan ini berkuasa, ternyata mohon maaf kelompok Yahudi ini terlalu terpinggirkan. Ribuan tahun mereka diusir, sehingga mereka itu melahirkan protokol Yahudi, mereka bangkit, nah melahirkan konsepsi yang namanya nation state tadi. Nah, ini menarik, Bang. Ketika 1799 VOC dibubarkan, ternyata VOC ini adalah cikal bakal yang dikonsepsi oleh kelompok-kelompok Yahudi ya, dengan konsepsi kolonialisasi. Dia ingin menguasai dunia. Tapi dia berpikir, ternyata melakukan kolonialisasi invasi dengan militer itu biaya mahal, ya, sehingga dia melahirkan konsepsi baru yang namanya neokolonialisasi. Tapi ketika sebuah negara itu berhimpun dalam sebuah kelompok yang besar, kalau kekhalifahan dia terintegrasi, ikatannya adalah berdasarkan ke agama, Roma juga agama, ini sulit nih sebuah kekuatan besar yang dikalahkan, maka memecahnya, maka dilahirkanlah konsepsi nation state tadi. Jadi bagaimana imperium yang besar tadi dipecah menjadi kecil negara-negara bangsa. Nah, ini juga lah pengaruh ini yang juga masuk ke Indonesia. Artinya cikal bakal itu masuk ke negara. Cikal konsepsi pertarungan ideologi tadi itu. Nah, ini bisa kita dapatkan. Contoh, ketika tahun 19 awal, terus 1900-an awal itu lahirnya Serikat Islam. Ya. Ketika pejuang-pejuang kita sudah mulai melakukan kesadaran kolektifnya untuk bagaimana merdeka, membentuk sebuah negara, kan di situ instrumennya ada instrumen akidah Islam. Tahun 30-an. Iya. Di pihak sebelah juga menangkap, wah ini bahaya nih kalau instrumen Islam dijadikan sebagai dasar untuk memberikan Indonesia ini akan menjadi negara Islam. Maka lahir juga penyeimbangnya namanya Budi Utomo 1908. Muncul dia di situ. Kalau Wali Songo itu abad keberapa itu, Pak? Nanti dulu. Ya, ini Prof. Egi lah bahas. Nah, puncaknya ini saya sedikit berbeda nih. Puncaknya adalah 1928 pertarungan ideologis ini. Kenapa? Sumpah Pemuda. Artinya kekalahan konsepsi agama dengan konsepsi national state tadi. Akhirnya lahirlah sebuah negara bangsa bernama Indonesia yang mempersatukannya bukan agama, tapi adalah bahasa tanah air. National state. Kita banyak nggak sadar ini pertarungannya gitu. Nah, apa yang sampai Bang Yani itu betul sekali. 1928 ini terus berlanjut kepada dalam membentuk konstitusi negara kita. Jadi wajar Piagam Jakarta itu hilang karena pertarungan ini selalu ada di dalam kepala para pejuang-pejuang kita. Ini sebenarnya natural. Kita tidak dalam menyalahkan, Bang ya. Ini sebenarnya sudah lazim di belahan dunia manapun pertarungan ideologi ini sudah terjadi, selalu terjadi. Nah, di dalam sebuah
Kalau kita sederhanakan lagi, sebenarnya pertarungan ideologi ini tidak bisa dipisahkan seperti Bang Yani, agama dengan negara itu. Jadi gini, kita mengenal namanya, istilahnya kita sederhanakan bahasanya, namanya aliran konservatif dengan aliran sekularisme. Nah, kita sesuai judul ya. Konservatif itu adalah sebuah aliran pemikiran yang masih menganggap adanya nilai-nilai ketuhanan, yang menjadikan nilai ketuhanan dalam petik agama menjadi way of life, jalan hidupnya. Kan begitu yang konservatif. Sedangkan sekularisme, mohon maaf, sekularisme itu memisahkan agama itu dari kehidupannya. Nah, memisahkan kehidupan caranya yang berbeda. Ada dengan cara ateisme, anti Tuhan, dia justru tak ada agama. Ada dengan cara liberalisme, ya, memisahkan antara privat ibadah. Ada dengan acara komunisme malah, dan banyak lagi cara-cara yang lain. Kalau kita sederhanakan, pertarungan ideologi itu dua itu aja sebenarnya, konservatif dan sekuler. Nah, kita lihat negara-negara sekarang, ada yang konservatif, ada yang sekuler. Seperti negara-negara, ada juga negara yang masih dia dengan Islam, negara Islam, dan ada juga yang sebenarnya Protestan, tapi secara konstitusionalnya dia seperti Amerika segala macam, yang nilai-nilai konstitusinya diwarnai oleh pengaruh-pengaruh dari Protestan agama. Nah, sebenarnya pertarungan ini lagi kita tarik lagi ke belakang. Ini sebenarnya, mohon maaf, kita sering bahas dengan Bang Blegur, antara konservatif dengan sekularisme ini kalau kita angkat sekarang ketika zaman Nabi pun sudah terjadi, Bang, sebenarnya. Ya, contoh, orang yang masih mempertahankan agamanya, yang percaya dengan nabinya, yang tidak percaya dengan agama, dia akan melakukan lawan pada nabinya. Sebenarnya ini adalah pertarungan hak yang batil. Makanya saya bilang tadi Bang Blegur, kalau kita angkat terus ke atas, ini sebenarnya antara pertarungan hak dan batil. Orang yang masih percaya dengan nilai-nilai agama itu, dengan orang-orang yang menyampingkan nilai-nilai agama itu. Cuman dalam era kontemporer saat ini, digunakanlah bahasa-bahasa lain yang apa namanya ilmu sastra itu, eufemisme, supaya tidak terlalu kasar hak dan batil. Nah, itu secara sejarah dan teoritis. Nah, selanjutnya kita bicara secara konstitusional. Tadi Bang Yani sudah menyatakan, ini Prof. Egi mungkin lebih membahas lagi, kita sering bahas Bang, tentang bagaimana negara kita. Negara kita secara konstitusional sudah jelas, pasal 291 itu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Ya ada di dalam pembukaan, atas berkat Allah yang Maha Kuasa. Kan sudah jelas. Implementasinya seperti apa? Ya pasal 29 ayat 2 ya Bang. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk menjalankan agama kepercayaan menurut agama kepercayaan masing-masing. Sebenarnya kan sudah jelas. Tapi implementasinya memang dalam politik bernegara kita, kembali kita itu sangat ditentukan siapa yang berkuasa. Seperti istilahnya. Makanya ketika orang bicara Pancasila, Bang Yani, Pancasila itu di mana sih posisinya? Ada nggak dalam konstitusi kita, Bang? Bang Prof. Egi pernah dengan tegas di LC bilang, ada nggak dalam konstitusi kita Pancasila itu? Nggak ada. Nggak ada kan? Tidak ada. Nah. Kata-kata Pancasila. Kata-kata tidak Pancasila. Ya, memang secara tertulis. Nilai-nilai ada. Isi nilai Pancasila ada. Di sila keempat. Nah, jadi kita dasar negara kita itu apa sebenarnya? Tuhan. Ketuhanan, tauhid. Nah, itu jatah Bang Egi nanti menjelaskan lebih. Ya. Nah, jadi akan aneh, kontradiktif sekali dalam rezim saat ini ketika masalah agama diobok-obok dan dibentur-benturkan dengan Pancasila. Ini titik kunci kita pada saat ini. Saya sering di beberapa tempat saya katakan, sekarang ada 3 kata menakutkan yang selalu disebut oleh rezim saat ini. Pertama, politik identitas. Kedua, intoleransi. Yang ketiga, radikalisme. Betul nggak? Nah, 3-3 ini disematkan pada kelompok mana? Islam. Kelompok Islam kan? Nah, sayangnya kita juga terbawa arus, kalah oleh narasi ini. Nah, mohon maaf, sebenarnya politik identitas ini adalah senjata kekuatan utama umat Islam itu, yang dibalik dia seolah itu menakutkan dan menjijikkan. Contoh sebenarnya, politik identitas. Ya. Politik identitas itu semua orang pasti punya identitas. Nah, pertanyaannya, politik identitas itu berlaku nggak di Pulau Bali? Berlaku nggak di Papua? Berlaku nggak di NTT? Berlaku nggak di daerah yang itu minoritas? Nggak ada kan? Tapi hanya berlaku di ketika Islam mayoritas. Berarti tujuan politik identitas itu diarahkan adalah sebenarnya untuk mendegradasi dan melemahkan hegemoni dan dominasi kekuatan umat Islam itu sendiri. Karena kita negara demokrasi. Inilah perang pemikiran saya bilang tadi. Kita ditakuti politik. Ya kita orang Islam, wajar dong kita milih orang Islam. Betul nggak? Sampai KTP mau dihilangkan. Kok kita beragama ditakut-takuti? Orang yang nggak suka beragama, yang berarti dia tidak beragama. Siapa yang tidak beragama? Ya komunis. Berarti yang memainkan ini siapa?
Nah, ini kesadaran ini yang harus kita serukan ke masyarakat. Jangan takut. Kalau saya bilang politik, ya kita politik identitas mengapa? Ada masalah apa? Sudah. Seorang Islam ya pilih orang Islam, hak saya. Ya kan? Nah, kenapa dipermasalahkan ketika Islam? Ketika agama lain tidak dipermasalahkan. Ada nggak kita mempermasalahkan ketika di Pulau Bali saudara kita itu gubernurnya orang Bali dari agama Hindu? Nggak tidak permasalahkan. Tapi ketika Islam kenapa dipermasalahkan? Gitu. Nah, terus yang kedua intoleransi. Justru intoleransi ini menurut saya itu tameng. Untuk memberikan batas, kan? Contohnya, ya dalam ajaran agama kita itu udah jelas makan babi itu haram. Terus karena toleransi kita makan, gitu kan? Ini benteng kita, Pak. Kita wine kamar itu adalah haram. Terus karena toleransi kita minum, gitu. Bank itu ada bunga riba itu haram. Terus kita karena toleransi kita terima. Ini kan sebenarnya benteng kita, benteng akidah kita, intoleransi. Tapi mereka belokkan terus itu, wah kita harus ikut mereka. Kalau nggak ikut, kita intoleransi. Terus yang terakhir yang ketiga adalah radikalisme. Ini penting ini. Radikalisme. Saya dibilang radikalisme, ya saya orang radikal. Radikal itu katanya kan radik, akar. Malah tidak ada radikalisme tidak akan ada resolusi juga 10 November 1945. Kalau tidak ada radikalisme tidak akan kita pertulang Ambarawa sedang 1 Maret PKI 1965 tak akan ada itu kalau nggak ada radikalisme ini. Nah, kenapa ini dibuat seolah-olah menakutkan dan kita pun, nah sayangnya banyak juga tokoh-tokoh kita umat Islam takut dicap dengan radikal. Ini kan aneh. Inilah yang saya sebelah itu kita udah kalah duluan dengan perang-perang narasi dan perang opini. Jadi wajar walaupun kita mayoritas agama Islam, tapi secara pemikiran kita sangat minoritas. Ya. Jadi jangan heran saya di penjara, ulama kita Habib Rizik di penjara, ustaz-ustaz kita aktif dai di penjara, jangan heran. Dan itu hanya terjadi di rezim ini loh. Sejak-jaknya Soeharto, dia yang dipenjarakan dia itu memang bandit-bandit kebanyakan. Kalau sekarang kan enggak. Ada kawan saya juga, kawan Bang Yani, namanya nggak perlu saya sebutkan, mantan polisi baru pensiun, bintang 2, dia bilang sama saya ini juga polisi, juga ngintai orang, jebak orang, tapi memang penjahat yang gue intai, gue jebak. Kalau ini kok ulama, aktivis yang cinta kepada bangsa ini yang dikerjain. Ini kan, nah itu hanya terjadi di rezim ini. Nah kembali kepada pembicaraan kita, artinya semuanya kembali kepada kita, Pak. Makanya pilihan kalau kita berbicara antara sekularisme dan Islam bagi umat Islam, kita jangan takut loh. Kalau memang ada keinginan kita untuk menjalankan syariat kita secara konstitusional kan sudah dijamin. Ya, secara konstitusional. Nah, bagaimana itu secara politiknya, itu proses politiknya ada. Kalau kita berbicara secara geopolitik, ya, silakan kita mau niru gaya apa? Opsionalnya ada. Tadi kita bahas dengan Bang Blegur. Mau gaya Turki, mau gaya Taliban, mau gaya Arab Saudi, atau mau gaya Palestina, Indonesia, Mesir, yang masih dalam tahap. Paham kan maksudnya perjuangan federasi kita? Wajar kok. Nah, kekalahan utama umat Islam itu di Indonesia ini pertama adalah kemarin di kontrol juga saya sampaikan, kita sudah kalah dalam narasi politik itu kita jauhi. Ini kekalahan kita pertama. Politik itu kita anggap kotor dan kita jauhi, nggak ikut. Sedangkan para musuh Islam itu setiap hari dia menghitung, mengkalkulasi kekuasaan politik. Karena dengan politik itu mendapatkan kekuasaan. Al-Quran saja merintahkan kita berinteraksi, selalu berinteraksi dengan kekuasaan kok. Bagaimana kita menjadi penguasa, bagaimana kita beroposisi, dan bagaimana kita berkoalisi. Ya, kalau kita beroposisi, ada contohnya. Musa dengan Fir'aun, betul nggak? Ibrahim dengan Namrud. Kalau kita berkoalisi, Nabi Yusuf dengan gubernur Mesir. Kalau kita jadi penguasa, ada Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Udah lengkap di Islam sebenarnya. Terus kenapa kita menjauhi diri kita dari politik di kekuasaan? Padahal dengan kekuasaan itu dakwah itu akan menjadi lebih mudah. Kalau kita punya power kekuasaan itu mudah. Semuanya mudah untuk dakwah Islam. Nah begitu kira-kira Bang Amir kan pada kesempatan ini. Nah yang 4 cara ini pilihannya kita tentunya di pemilu nanti. Ya. Ini terakhir sebagai penutup, 4 cara yang ada di dunia ini silakan kita tiru. Pertama cara Turki, dia merebut kekuasaan itu dengan cara politik demokrasi. Ya. 76 tahun akhirnya partai AKP memenangi pemilu, walaupun belum 60%, tapi perubahannya sudah nampak kan, dahsyat kekuasaan. Dia bisa mengancam negara, bisa menentukan, membantu saudara presiden, banyak yang telah dilakukan oleh Turki. Yang kedua, mau cara Taliban. Taliban 18 tahun, Pak. 18 tahun dengan Amerika, ya 13 tahun dengan perang Uni Soviet. Akhirnya KO kok. Tapi kuat nggak? Taliban itu, zuhudnya Taliban itu. Dikasih uang nggak demen. Nggak ada elektronik, tidurnya di gua-gua hutan. Para Taliban itu mujahid luar biasa mereka.
Tapi dia adalah kekuatannya, nggak berlaku sama mereka teknologi canggih, propaganda nggak mempan sama mereka, karena zuhudnya, kekuatan akidah tauhidnya luar biasa. Yang ketiga, cara Arab Saudi, Brunei Darussalam, jadi good boy, jadi anak emas bagi elit global ya. Iya, mohon maaf, ada nggak demokrasi di Arab Saudi? Nggak ada. Ada nggak demokrasi? Kenapa nggak dipermasalahkan? Karena ngikut. Makanya di sini juga sebenarnya kenapa Arab Saudi itu terhadap Palestina, Uni Emirat Arab kok diam saja? Karena apa? Palestina itu kalau dia mereka, dia pasti akan menjadi negara demokrasi, betul nggak? Kalau ini menjadi negara demokrasi, seluruh jazirah Arab akan menjadi demokrasi. Ini ancaman bagi dia. Betul. Nah ini kan harus paham yang kita kayak gini. Dan yang terakhir pilihannya adalah ini kita berjuang ini, ya Palestina, Mesir, Indonesia. Mesir masih jatuh bangun nih. Kita pun jatuh bangun juga nih. Ya, jatuh bangun juga. Bagaimana memilih formulasi tentang konsepsi negara kita seperti apa. Tapi yakinlah, insya Allah kita diuntungkan oleh kultur kita paternalistik. Tidak hanya ke negatif itu Bang Yani. Karena apa? Memang patron ini serusak-rusak apa ini negara kita tuh sangat manut kepada pemimpin. Maka pilihlah pemimpin yang memang terbaik di pemilu 2024 ini. Kalau pemimpin kekuasaan kita pegang, untuk upaya perbaikan ini insya Allah sangat mudah. Yang sekarang ini siapa dia dulu? Tapi lihatlah berapa berkuasanya dia, karena hanya dengan memegang kekuasaan, ya memegang kekuasaan. Itulah sihir kekuasaannya yang luar biasa. Dan untuk itu pada kesempatan ini kita himbau kepada seluruh masyarakat umat Islam, ya kita jangan takut. Identitas kita Islam, kita menyarukan aspirasi kita sesuai agama kita, itu sah-sah saja dalam konstitusi kita. Dan mari kita yakinkan insya Allah tahun 2024 nanti akan lahir pemimpin yang memang benar-benar membawa Indonesia menjadi belatun tepun warapun gafur. Terima kasih, itu sebagai pro dulu Bang. Selanjutnya mohon maaf apabila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.